Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak jamaah salat subuh serta kajian subuh tafsir Jalalain Masjid Ar-Royan Pondok Gede. Rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan dengan asbab talim ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin muslimat, mukmin mukminat bil khusus al-mu'allaf adal kitab, ghafarallahu dzunubahum, satara ayubahum wa nawwara barihahum syaghlana wa lahumul Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul wa idza tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. فأثابهم الله بما قالوا
jannatin tajri min tahtihal anhar. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Sadaqallahul azim. Qala al-mufassir rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum. Boleh dibaca Pak Nur Rendi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayyunahum tafidu minal dam'i mimma Minat dan ini ma'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as shahidin. Apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, kepada Rasul Muhammad, kamu akan lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang telah mereka ketahui dari kebenaran dalam kitab-kitab mereka sendiri. Seraya mereka berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama para saksi kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul. Wa idza sami'u, dan apabila mereka mendengar, siapa yang benar? Orang-orang Nasrani. Mendengar ma unzila, apa yang diturunkan ila rasuli, kepada Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, minal Qur'ani, daripada Al-Quran.
tara mereka akan melihat a'yunahum tafidu minad dam'i, maka mata mereka itu mencucurkan air mata. Mendengar ayat Al-Quran, mereka itu bisa menangis, ya, bisa mencucurkan air mata. Kenapa? Mimma arafu, dari apa yang mereka ketahui, minal haqqi, daripada kebenaran. Dari orang-orang Nasrani ini mendengar ayat-ayat yang dibaca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bisa menangis. Karena apa? Karena tahu bahwa ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman. Ini kata orang Nasrani, kami beriman. Ayasaddaqna, kami membenarkan binabiyika, yaitu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kitabika, dan kitabmu Al-Quran. Ini orang Nasrani ini karena tahu bahwa ini Al-Quran itu benar, karena memang dia ketahui apa yang di dalam kitab Injilnya mereka itu, tahu bahwa ini adalah kebenaran yang sudah diterangkan dalam kitab Taurat dan Injilnya mereka, bahwa nanti itu ada nabi namanya Muhammad atau Ahmad yang akan diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dari zaman dahulu, ya, sampai turunnya kitab Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya Al-Quran akan membenarkan. Karena memang kitab Taurat dan Injil sudah begitu lama, sudah banyak yang dirubah-rubah, sehingga Al-Quran ini meluruskanlah lagi. Orang Nasrani, ya, yang dimaksud orang Nasrani ini adalah orang Nasrani di Habasah, ya. Jadi dia membenarkan, faktubna, maka tulislah kami, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi. Bersaksi bitasdiqihima, dengan membenarkan Al-Quran dan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya ini ayat berkenaan yaitu rombongan tamu dari Habasah. Tamu dari Habasah, ya, rajanya Najasyi kemarin, yaitu yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib. Kan Ja'far bin Abi Thalib itu kan hijrah ke Habasah, yang dulu sudah kita terangkan. Kemudian pulang, ya, ke Madinah dengan membawa yaitu tamu orang-orang Habasah, orang-orang Nasrani, ya, yang dia sudah tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah, Al-Quran itu benar. Dia datang ke situ kepada Nabi Muhammad, yaitu jumlahnya ada 70, ya. 70 itu yang 62 dari negeri Habasah dan yang 8 dari Syam. Kemudian ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membacakan surat Yasin. Dibacakan surat Yasin, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, yaitu termasuk rasul-rasul, utusan-utusan yang memang Allah turunkan dari sejak Nabi Adam, ya, Nabi dan Rasul yang ada 25 itu ada. Sehingga orang Nasrani dari Habasah dan dari Yaman ini, ya, dari Syam, itu mendengar. Akhirnya dia menangis dan menangis. Ya. Yang baca Nabi, yang baca Nabi.
Ya. Jadi Nabi membacakan surat Yasin, kemudian orang-orang ya, tamu yang 70 tadi dia menangis. Maka ayatnya kan tara a'yunahum tafidu minad dam'i, engkau akan melihat mata-mata mereka meneteskan air mata, menangis ketika dibacakan Nabi yaitu surat Yasin. Nah, kenapa? Karena tadi dikatakan kenapa? Karena memang mimma arafu, mereka itu tahu minal haqi, daripada kebenaran. Orang-orang Nasrani itu tahu kebenarannya Al-Quran, tahu kebenarannya Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Injilnya mereka. Tahu. Karena ini memang Nasraninya di zaman Raja Habasah. Ya. Rajanya itu orang yang faham, yang kenal, yang tahu dengan kitab Injilnya. Maka ketika pertama kali itu hijrah ke Habasah, karena Nabi mengatakan, wahai sahabat, di Habasah ada Raja Najasyi sana, itu orangnya soleh, orangnya nggak pernah dolim, nggak pernah nyakiti orang. Maka hijrahlah kalian ke sana. Akhirnya hijrah. Ya, ada Ja'far bin Abi Thalib yang mimpin, juga ada Utsman bin Affan sama istrinya Ruqayyah. Hijrahlah ke mana? Kemudian ada Ummu Habibah ke sana yang pertama kali. Ada 14, kemudian diikuti 70 orang. Terus ya. Dan akhirnya kisah kemarin, karena ketika perang Badar, orang-orang kafir Quraisy, pemimpin-pemimpinnya pada banyak yang meninggal, banyak yang mati. Akhirnya dia tahu bahwa sahabat-sahabat ini banyak yang hijrah ke Habasah. Maka saya akan bujuk, akan rayu rajanya untuk bisa mengembalikan ya ini orang-orang ke Mekah, nanti aku akan bunuh mereka semua. Ternyata gagal usahanya. Kenapa? Karena Raja Najasyi ini orangnya baik. Ditanya dulu apa benar. Ternyata ketika ditanya ya, maka Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan daripada ya kaum ya sahabat ini yang hijrah ke sana, dia menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan disuruh baca ayat Al-Quran, disuruh dibacalah surat yaitu Maryam. Ternyata Raja Najasyi ini paham apa yang dibaca itu ternyata mengenai Maryam dan Isa itu ada di dalam kitab Injilnya itu, berarti ini sama ini ya Al-Quran ini bukan buatan manusia ini. Akhirnya orang utusan orang kafir Quraisy 2 orang itu akhirnya balik ke Mekah tanpa membawa hasil apa-apa. Maka setelah beberapa saat, maka akhirnya apa? Akhirnya ya Ja'far bin Abi Thalib ini dengan membawa 70 tamu dari Habasah mau menghadap kepada Nabi. Maka sampai di sana dibacakan surat Yasin, dan akhirnya orang-orang 70 ini dia menangis ya, dan dia masuk Islam. Maka di sini kan yaquluna rabbana, mereka berkata ya Tuhan kami, faktubna ma'asyahidin. Jadi minta supaya dimasukkan kepada orang-orang yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, bersaksi adalah Al-Quran itu benar kalamullah. Artinya supaya dimasukkan ke dalam golongannya umat Muhammad. Ya, ini orang-orang Nasrani yang asli. Yang asli di zaman Nabi Muhammad. Masih asli, sehingga mereka itu pada banyak masuk Islam. Ini kalau orang-orang Nasrani. Maka kan ayat yang sebelumnya itu kan diterangkan bahwa ya orang yang paling dekat persahabatannya kepada orang yang beriman adalah inna nasara, orang Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, orang yang paling memusuhi kamu, orang-orang Islam, itu adalah orang-orang Yahudi. Sampai sekarang pun masih memusuhi. Karena memang sudah diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau belum sampai turunnya, yaitu Imam Mahdi, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai anak Tuhan, bukan.
Turunnya Nabi Isa itu kalau versi mereka itu buktinya itu ya Isa turun akan menguasai dunia. Karena memang nanti semua sedunia ini ya di tangannya Nabi Isa. Tapi bukan menjadi bukan menjadi anak Tuhan. Ya, bukan menjadi pelindung, bukan. Tapi justru Nabi Isa ini turun ya untuk meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW dan untuk meluruskan keyakinan daripada orang Nasrani. Ya, kenapa? Karena Nabi Isa juga nanti ditanya di hadapan Allah, "Hai Isa, apakah kamu mengatakan dulu kamu itu anak Tuhan?" Karena akan ditanya oleh Allah, maka diluruskan. Saya bukan anak Tuhan, ya, aku juga makan nasi, aku juga minum susu dan kopi, ya, sama dengan kamu, juga tidur, juga punya istri. Kok belum? Nanti turun itu punya istri, nikah, punya anak juga. Loh, kalau berarti kalau saya punya anak berarti Tuhan punya cucu dong, ya. Jadi itu diluruskan Nabi Isa sehingga pada saat itu nanti orang-orang Nasrani itu pada masuk Islam. Dia meyakini bahwa Allah itu Esa satu dan Muhammad adalah utusannya yang terakhir. Itu baru yakin percaya ketika Nabi Isa itu turun. Nah sekarang dia nggak yakin, nggak percaya karena dia tidak mau belajar dari awal, ya, nggak mau menelusuri daripada kitab-kitabnya dia. Kalau dia mau belajar kitab saya ini Injil yang sekarang ini ditulis itu kapan? Sejarahnya coba lihat. 70 tahun Injil ditulis, ya itu setelah Nabi Isa diangkat ke langit, 70 tahun baru dibukukan. Ya, itu kan murniannya itu tidak bisa dipercaya. Ya udah 70 tahun. Yang nulis siapa? Mau membuktikan bahwa apakah firman Tuhan ini betul apa enggak? Dia mau tanya sama siapa? Orang yang menerima wahyu Nabi Isa itu sudah diangkat ke langit. Ya enggak bisa. Dan orang-orang yang menulis itu belum tentu bisa dipercaya. Terakhirnya di dalam kitab Injil itu ada firman Tuhan, ada kata ya apa itu? Paulus apa? Jadi dua kata, ada firman Tuhan, ada perkataan manusia yang dimasukkan ke dalam Injil. Ya, itu Pak. Makanya itu ada tandanya yang hitam, ada yang merah. Ya, itu artinya ini firman Tuhan, ini kata manusia, dicampur adukkan. Tapi kalau Al-Quran satu ayat pun tidak ada perkataan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan kemurniannya Al-Quran. Jadi nggak ada yang namanya firman ya manusia Tuhan terus dicampur-campur, nggak ada. Al-Quran murni 100% kalamullah ya. Nah, maka di sini akhirnya mereka itu yakin percaya orang-orang 70 dari orang-orang Habasah tadi dan dari Sam. Akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ini kebenaran. Baik. Kemudian, nah setelah itu kan pulang. 70 orang tadi akhirnya dari Madinah, setelah masuk Islam, kemudian pulang kembali ke negerinya, ke Habasah lagi, ya, ke Syam lagi. Apa yang akan terjadi di sana? Ayat yang selanjutnya. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Minal haqq namanya qalqalah ya. Qalqalah kubra. Ya. Boleh di